Kamu bisa menghabiskan seluruh hidup bekerja keras, namun tetap saja bisa berakhir dengan keadaan bangkrut. Kamu bisa belajar selama bertahun-tahun dan merasa terjebak. Bahkan kamu bisa melakukan semua hal dengan benar, tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Dan tahukah kamu bagian yang paling aneh? Masalahnya bisa jadi ada pada sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu keberadaannya. Aku akan memberitahumu sekarang, dalam waktu kurang dari 3 menit, sesuatu yang tak pernah diberitahu orang lain dan mungkin telah mengubah hidupku lebih dari universitas atau gelar apapun. Pernahkah kamu berpikir mengapa begitu banyak orang cerdas, pekerja keras dan benar-benar baik hati, tetap terjebak di tempat yang sama? Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, hasilnya hampir tidak berubah dari tahun ke tahun, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Dan kenyataannya memang ada, namanya paradigma. Aku tahu kata itu terdengar rumit, tapi biarkan aku jelaskan dengan sederhana. Paradigma adalah kumpulan kebiasaan dan keyakinan yang tertanam dalam-dalam di alam bawah sadarmu. Tidak peduli seberapa banyak kamu membaca, belajar, atau ingin berubah. Jika paradigmanya tidak berubah, hasilnya akan tetap sama. Ia berfungsi seperti sistem otomatis yang terprogram, yang mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari. Seperti termostat. Kamu bisa berusaha memaksa pemanasan atau pendinginan, tapi pada akhirnya sistem selalu kembali ke titik yang telah diprogramkan. Begitu juga dengan kebiasaanmu, citra dirimu sendiri, dan hasil yang kamu raih setiap hari. Dan percayalah, aku sudah mengalaminya sendiri. Aku ingat masa dalam hidupku ketika aku benar-benar tersesat. Aku bekerja serabutan di pom bensin, mengganti oli, membersihkan lantai. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu itu tidak cukup. Tapi sekeras apapun, aku menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ada sesuatu yang menghalangiku. Aku tidak tahu apa itu. Aku hanya merasakan perasaan sesak seperti berputar-putar di tempat yang sama. Dan itu menyakitkan. Karena kamu tahu kamu bisa lebih, tapi tidak bisa keluar dari situ. Itulah sebabnya, begitu banyak orang hidup dengan frustrasi yang diam-diam. Mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang, memiliki lebih banyak kebebasan, lebih banyak waktu dengan keluarga. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang berkata, itu bukan untukmu. Tetaplah di tempatmu. Dan yang lebih buruk, suara itu menyamar sebagai logika. Ia berkata, tunggu sedikit lagi. Ini bukan saatnya. Kamu harus yakin dulu. Dan disinilah paradigma menang. Namun semuanya berubah ketika kamu mulai menyadarinya. Ketika kamu mengerti bahwa itu bukan kemalasan atau sial, itu adalah pemrograman, dan pemrograman bisa ditulis ulang. Aku telah menyaksikan hal ini terjadi berkali-kali pada orang-orang yang menulis padaku atau yang kutemui di seminar. Orang-orang seperti Wendy yang membawa anaknya ke salah satu acaraku. Dia tahu bahwa dia telah memprogram anaknya dengan cara yang salah dan ingin memperbaikinya. Itu adalah keputusan yang kuat dan penuh keberanian. Karena terkadang kita harus mengakui bahwa kita menanam benih yang salah dan harus bekerja mencabut akar-akar itu sebelum menumbuhkan sesuatu yang baru. Mungkin kamu bertanya-tanya sekarang, baiklah, bagaimana aku mengubahnya? Hal pertama adalah kesadaran. Kamu harus mulai mengamati pola-pola yang berulang. Apakah kamu selalu memulai sesuatu tapi menyerah di tengah jalan? Apakah kamu selalu merusak dirimu sendiri ketika hampir mencapai sesuatu yang baik? Apakah kamu selalu menarik jenis orang, hutang, atau masalah yang sama? Itu adalah manifestasi paradigma, dan itu akan selalu membuatmu terjebak dalam siklus yang nyaman, bukan bahagia, nyaman. Dan itu sangat berbeda. Kenyamanan itu menipu karena terlihat aman, tapi sebenarnya itulah yang membuatmu berhenti bergerak. Tahu apa yang paling mengejutkan? Ketika kamu mulai menantang paradigma, ia akan bereaksi. Ia membawa ketakutan, keraguan, ketidakamanan. Seolah-olah berkata, hei, kembali ke tempat semula. Dan kebanyakan orang mundur saat itu juga. Namun jika kamu terus maju, meski dengan rasa takut, sesuatu mulai berubah. Dan aku akan memberitahumu sesuatu yang sedikit orang sadari. Mengubah paradigma bukanlah sesuatu yang kamu lakukan sekali dan selesai.
Itu adalah proses, seperti memutar setir yang berat. Awalnya sulit, terasa tidak bergerak, tapi dengan konsistensi dan pengulangan, kamu mulai membentuk pola baru. Dan kemudian, hal-hal yang dulu terlihat mustahil mulai terasa biasa. Kamu mulai bertindak, berbicara, berpikir, dan bertindaklah seolah-olah Anda sudah menjalani kehidupan yang selalu Anda impikan. Dan tiba-tiba, kehidupan itu mulai terwujud. Sekarang izinkan saya bertanya secara langsung, berapa kali Anda mencoba mengubah hidup Anda, tetapi akhirnya kembali ke kebiasaan lama yang sama? Berapa kali Anda berjanji akan menabung, melunasi utang, meningkatkan kesehatan, mengganti karir, namun malah melakukan sebaliknya? Ini bukan kegagalan, ini hanyalah kurangnya perubahan paradigma. Dan hal ini hanya akan terpecahkan ketika Anda berhenti mencoba mengubah dunia luar dan mulai memprogram ulang dunia dalam diri Anda. Dunia dalam itulah yang memegang kendali. Selalu begitu. Jika Anda mengizinkan, lakukan hal ini malam ini. Sebelum tidur, siapkan kertas dan pena. Tuliskan apa yang ingin Anda ubah. Kemudian tuliskan apa saja yang selama ini Anda lakukan yang menghalangi Anda untuk mencapai itu. Tulislah tanpa filter. Hanya dengan itu Anda sudah memulai sebuah perubahan. Karena paradigma hanya berkuasa selama tersembunyi. Ketika Anda membawanya ke terang, kekuatannya mulai melemah. Saya tahu ini karena saya pernah mengalaminya. Jika saya bisa, Anda juga pasti bisa. Kebanyakan orang tidak sadar betapa ketidakputusan merusak hidup mereka. Terlihat seperti masalah kecil, hampir tak berbahaya, tetapi itu adalah racun yang diam-diam menyebar. Kebenarannya adalah ketidakputusan melumpuhkan. Ia mencuri kesempatan, menunda mimpi sampai lenyap. Dan yang lebih buruk, memberi ilusi bahwa Anda masih mengendalikan, padahal sebenarnya Anda terjebak. Saya menghabiskan banyak waktu dalam hidup saya dengan percaya bahwa segala sesuatu harus sempurna sebelum saya membuat keputusan penting. Saya pikir saya hanya boleh bertindak saat sudah yakin, tanpa risiko. Karena itu saya terjebak lama sekali. Perubahan nyata baru saya rasakan saat saya sadar bahwa kesuksesan bukan tentang kepastian, tapi tentang mengambil keputusan dengan keyakinan meskipun belum melihat seluruh jalannya. Ada sebuah bab dalam Think and Grow Rich yang sudah saya baca puluhan kali, dan selalu saya sarankan orang lain melakukan hal yang sama. Di bab itu, Napoleon Hill mengungkapkan bahwa setelah mempelajari lebih dari 25.000 kasus kegagalan, dia menemukan salah satu penyebab utama adalah kurangnya keputusan. Bukan kurang uang, pendidikan, atau koneksi, tapi ketidakmampuan untuk memutuskan. Dan saya melihat ini sepanjang waktu. Orang-orang cerdas berbakat yang ragu-ragu menunggu dan membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Yang menarik, orang-orang sukses yang dia pelajari, yang mengumpulkan kekayaan lebih dari sekitar 14 miliar rupiah, semua memiliki pola yang sama. Mereka membuat keputusan cepat dan mengubah pikiran dengan sangat lambat. Sementara yang gagal melakukan kebalikan, lambat memutuskan, dan sering mengubah pendapat. Ini bukan kebetulan, ini pola. Ketika Anda memutuskan dengan tegas, frekuensi pikiran Anda berubah. Ini seperti menyetel radio. Sebelumnya Anda hanya mendengar statis, kebisingan, keraguan. Tapi saat Anda memutuskan, seperti gelombang disetel dengan jelas. Dan segala sesuatu yang berada pada frekuensi itu mulai sampai kepada Anda. Ide, orang, sumber daya, keberanian. Tapi tidak ada yang terjadi saat Anda tetap ragu-ragu. Mungkin Anda pernah berkata, begitu saya punya uang, saya mulai. Atau, ketika anak-anak sudah besar, saya akan ganti karier. Atau, saat semuanya tenang, saya akan kejar apa yang saya inginkan. Tapi kenyataannya itu tak pernah datang. Hidup terus berjalan. Tagihan tidak berhenti datang, keraguan tidak hilang. Dan sementara Anda menunggu izin dari hidup, waktu berlalu. Saya pernah bertemu seorang pria, Phil Goldfine, yang suatu hari duduk di hadapan saya, hancur, tanpa harapan, bekerja di tempat yang dia benci. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tapi dia memutuskan untuk berubah. Dia mendengarkan saya dengan seksama, meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang saya katakan. Dan meskipun begitu, dia memilih untuk bertindak. Kini, dia adalah pemenang penghargaan Oscar, Emmy, dan Golden Globe. Itu bukan karena dia punya uang, koneksi, atau keberuntungan. Itu terjadi karena dia mengambil keputusan sungguh-sungguh
dan berkomitmen. Dia keluar dari tribun penonton dan naik ke panggung kehidupannya sendiri, dan ilmu pengetahuan pun membuktikannya. Penelitian oleh para psikolog dari Universitas Columbia menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, mengambil keputusan adalah hal yang paling sulit. Fenomena ini disebut paradoks pilihan. Seolah-olah otak menjadi macet, takut membuat kesalahan. Dan tahukah kamu apa hasil dari itu? Tidak ada yang berubah. Seseorang tetap dalam rutinitas yang sama, meskipun tidak bahagia, karena takut memilih yang salah. Namun kesalahan terbesar adalah tidak memilih sama sekali. Disinilah sebuah hal yang mungkin terasa menyakitkan muncul. Ketika kamu tidak memutuskan, orang lain yang akan memutuskan untukmu. Dan biasanya, keputusan itu bukanlah apa yang kamu inginkan, melainkan apa yang dunia ingin kamu terima. Kamu akhirnya berkata ya untuk sebuah kehidupan yang sebenarnya tidak pernah kamu inginkan, hanya karena takut mengatakan tidak pada sesuatu yang menyakitimu. Aku tahu bahwa membuat keputusan itu menakutkan. Mereka datang dengan risiko, pengorbanan, ketidakpastian, tapi juga membawa kekuatan. Kekuatan untuk mengubah arah hidupmu. Kekuatan untuk keluar dari posisi korban keadaan dan menjadi penulis cerita hidupmu sendiri. Dan tahukah kamu, hidupmu berubah tepat saat kamu mengambil keputusan yang sesungguhnya. Salah satu yang kamu rasakan di dalam dada, yang tidak bisa kamu batalkan. Keputusan yang berkata, cukup, sekarang aku akan melangkah. Dan ketika kamu melakukan itu, semuanya mulai tersusun kembali. Karena hidup merespon kejelasan, bukan keraguan. Jadi, izinkan aku bertanya, keputusan apa yang sedang kamu tunda? Bagian mana dari hidupmu yang terhenti karena kamu menunggu sesuatu terjadi? Apa yang kamu tahu harus dilakukan, tapi terus kamu tunda? Kebenarannya adalah kamu tidak perlu punya semua jawaban sekarang. Kamu hanya perlu memutuskan dan teguh pada keputusan itu. Jawaban akan datang di sepanjang jalan. Orang-orang yang tepat akan muncul, sumber daya akan tersedia. Tapi hanya setelah kamu melakukan bagianmu. Berkomitmen pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Ingin mengubah hidupmu? Mulailah dengan sebuah keputusan, hanya satu, tapi yang nyata, yang teguh, yang sekarang. Pernahkah kamu sangat menginginkan sesuatu, tapi semakin kamu menginginkannya semakin terasa jauh? Kamu dipenuhi harapan, membuat rencana, berusaha menjaga pikiran positif, tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Aku pernah mengalaminya berkali-kali, hingga aku memahami salah satu hukum alam semesta yang paling diabaikan sekaligus paling kuat. Hukum frekuensi. Segala sesuatu di alam semesta bergetar, dan ini bukan sekadar ungkapan indah. Ini adalah ilmu pengetahuan. Semua yang ada bergerak, termasuk kamu, termasuk pikiranmu. Setiap pikiran yang kamu punya memancarkan frekuensi, seperti sebuah stasiun radio. Dan sedikit orang yang tahu bahwa frekuensi yang kamu pancarkan menentukan apa yang kamu tarik. Apa yang kamu inginkan ada pada frekuensi tertentu. Dan jika kamu berada di frekuensi lain, kalian tidak akan pernah bertemu. Ini seperti mencoba mendengarkan lagu di frekuensi FM, sementara radio kamu disetel di AM. Tidak peduli seberapa keras kamu memutar tombol, suara tidak akan keluar karena kamu berada di saluran yang salah. Begitulah yang terjadi pada banyak orang. Mereka ingin kelimpahan, tapi mereka menyetel pada frekuensi kekurangan. Mereka ingin cinta, tapi mereka hidup pada frekuensi ketakutan akan penolakan. Mereka ingin sukses, tapi terus-menerus berpikir tentang kegagalan. Dan hidup hanya merespon frekuensi, bukan permintaan. Aku ingat ketika mulai mempelajari konsep ini lebih dalam, aku bertemu Kapten Edgar Mitchell, astronot dari misi Apollo. Dia bercerita tentang eksperimen transmisi pikiran yang dia lakukan dari bulan ke bumi. Dia dan timnya terpisah oleh ratusan ribu kilometer tanpa koneksi fisik apapun. Namun mereka mampu berkomunikasi secara mental. Hal itu sangat mengesankan bagiku. Jika pikiran bisa menembus luasnya ruang angkasa, lalu apa yang tidak bisa dilakukan dalam hidupmu? Pikiran adalah bentuk energi paling kuat. Dan ketika kamu mulai berpikir selaras dengan apa yang kamu inginkan, hal-hal mulai terjadi dengan cara yang tampak seperti kebetulan. Tapi itu bukan kebetulan, itu frekuensi.
Masalah besar adalah kebanyakan orang ingin hasil baru dengan pola pikir lama yang sama. Mereka ingin memperbaiki hidup, tapi terus mengulangi kepercayaan, perilaku, dan perasaan yang sama. Lalu mereka tidak mengerti mengapa semuanya tetap sama. Tapi kamu tidak bisa menerima sesuatu yang baru dengan pola pikir lama. Kamu harus bergerak ke frekuensi apa yang kamu inginkan, dan itu dimulai dengan keputusan yang nyata. Namun, ini juga membutuhkan ketekunan emosional. Misalnya, jika Anda ingin menghasilkan lebih banyak uang, Anda harus berhenti mengucapkan kalimat seperti, "Saya tidak pernah punya cukup, uang selalu hilang dari tangan saya," atau "Saya tidak pandai mengatur uang." Kalimat-kalimat ini adalah frekuensi, dan alam semesta menangkap persis apa yang Anda pancarkan. Ia tidak mengerti ironi. Jika Anda memancarkan kekurangan, ia akan memberi Anda lebih banyak kekurangan. Jika Anda memancarkan rasa kurang, ia akan menunjukkan lebih banyak rasa kurang. Tetapi jika Anda memancarkan rasa syukur, rasa layak, dan rasa aman, maka ia akan memberikan situasi yang sesuai dengan itu. Dan ada lagi, bukan hanya apa yang Anda pikirkan, tapi juga apa yang Anda rasakan. Anda bisa berkata, "Saya ingin kaya," tapi jika dalam hati Anda merasa takut, bersalah, atau ragu, yang dominan adalah perasaan itu. Perasaan adalah magnet sejati. Pikiran menciptakan gambaran, perasaan menghidupkannya. Itu persis yang saya ajarkan pada seorang pria yang suatu hari datang ke kantor saya. Benar-benar putus asa, frustrasi, dan bingung. Dia bercerita bahwa dia bermimpi berwirausaha, tapi merasa mustahil meninggalkan pekerjaannya. Dia bilang dia merasa uang selalu lepas dari tangannya, dan kesuksesan seperti sesuatu dari dunia lain. Kami bekerja bersama, dan saya tunjukkan bahwa masalahnya bukan kurangnya kesempatan, tapi frekuensi yang dia pancarkan. Dia hanya melihat batasan karena terperangkap dalam frekuensi ketakutan. Saat dia mengubah itu, semuanya berubah. Dia tidak hanya membangun bisnis, tapi mulai menarik pelanggan yang bahkan dia tidak tahu dari mana asalnya. Semua dimulai dari perubahan getaran. Anda tidak perlu tahu semua langkah sekarang. Anda hanya perlu mulai bergetar pada frekuensi yang tepat. Bayangkan seperti apa rasanya hidup dengan kehidupan yang Anda inginkan. Bayangkan dengan detail. Bagaimana Anda bangun? Di mana Anda tinggal? Apa yang Anda lakukan? Bagaimana perasaan Anda? Izinkan diri Anda merasakan kenyataan itu seolah-olah itu sudah milik Anda. Karena pada saat itu, Anda sudah menyelaraskan diri dengannya. Dan ketika Anda tetap teguh pada getaran itu, peluang, ide, dan koneksi yang tepat mulai muncul. Pikirkan ini. Berapa kali Anda memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu menelepon Anda? Atau Anda merasa sesuatu akan terjadi? Dan itu terjadi. Itu bukan sihir. Itu sinkronisitas. Dan jika itu terjadi pada hal-hal kecil, mengapa tidak pada hal besar? Tapi inilah poin terpenting. Anda harus mempertahankan getaran itu, bahkan ketika hasil belum terlihat. Karena yang membuat kebanyakan orang gagal adalah kecemasan. Mereka mulai bergetar dengan benar, tapi ketika tidak melihat hasil segera, mereka kembali ke getaran lama. Lalu mereka bilang, ini tidak berhasil, tapi sebenarnya berhasil. Masalahnya mereka kembali ke stasiun yang salah sebelum musik mulai dimainkan. Karena itu, saya mengajak Anda melakukan latihan sederhana selama 7 hari ke depan. Bangun dan sebelum menyentuh ponsel, bayangkan seperti apa hari ideal Anda, menjalani apa yang paling Anda inginkan. Rasakan seolah itu sudah nyata. Bernapaslah seolah Anda sudah ada di sana. Berjalanlah seolah Anda sudah mencapainya. Dan lakukan itu setiap hari dengan kesadaran dan emosi. Mungkin terlihat konyol, tapi itulah yang mengubah getaran Anda. Dan ketika Anda mengubah frekuensi, Anda mengubah hidup Anda. Karena kenyataan selalu menyesuaikan dengan apa yang Anda pancarkan. Selalu. Pertanyaan paling kuat yang bisa Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, siapa saya percaya saya? Karena gambaran yang Anda miliki tentang diri Anda menentukan segalanya yang Anda capai atau tidak capai. Jika dalam hati Anda melihat diri sebagai orang biasa, terbatas, kurang beruntung, kurang cerdas, dengan cerita hidup berat atau tidak punya profil yang tepat, maka tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda akan selalu menyabotase diri sendiri di tengah jalan. Dan ini bukan kejahatan, ini adalah pemrograman.
Bertahun-tahun saya melihat diri saya seperti itu. Saya tidak punya ambisi, citra diri saya rendah, dan kisah hidup saya hanya memperkuat itu. Saya putus sekolah, tidak punya uang, melakukan pekerjaan kasar, hidup tanpa arah. Saya percaya orang-orang sukses punya sesuatu yang saya tidak punya, bakat, kecerdasan khusus, atau pola asuh yang berbeda. Dan apa yang terjadi ketika Anda percaya itu? Anda mulai hidup sesuai dengan keyakinan itu. Anda tidak melamar pekerjaan tertentu karena berpikir, itu bukan untuk saya. Anda menolak undangan, tidak mengambil risiko, tidak berkembang. Dan Anda bahkan tidak sadar bahwa Anda sendiri yang mengunci pintu dari dalam. Dan bagian yang paling kejam dari semua ini adalah kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu sedang melakukan hal itu. Terlihat biasa saja. Kamu meyakinkan dirimu bahwa itu nyata, bahwa hidupmu seperti sekarang karena memang begitulah adanya. Tapi itu tidak benar. Kamu menjadi apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Dan sampai kamu mengubah gambaran itu, tidak ada yang berubah di luar sana. Aku mulai membalikkan keadaan ketika seorang teman memberiku buku berpikir dan menjadi kaya. Saat itu aku bekerja di pemadam kebakaran Toronto, merasa frustrasi, penghasilan sedikit, dan tidak punya rencana masa depan. Disitulah pandanganku mulai berubah. Aku membaca halaman-halaman itu dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika aku salah tentang diriku? Pertanyaan itu membuat kepalaku berputar, karena jika aku salah tentang siapa yang aku kira aku, maka mungkin aku juga salah tentang apa yang mungkin. Aku mulai bertindak berbeda, membayangkan versi diriku yang lebih besar. Dan meskipun aku tidak sepenuhnya paham bagaimana semuanya bekerja, dan tanpa pendidikan formal, aku mulai. Aku membuka sebuah perusahaan jasa kebersihan, dan pada tahun pertama, aku menghasilkan pendapatan lebih dari 1 miliar rupiah. Itu datang dari seseorang yang hampir saja tidak menyelesaikan kelas 8. Itu bukan sihir. Itu karena aku mengubah gambaran batinku, persepsiku tentang diriku sendiri. Orang-orang tidak menyadarinya, tapi citra diri adalah filter yang membentuk semua keputusan. Jika kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang tidak pandai mengatur uang, maka saat ada kesempatan pun kamu akan mundur. Jika kamu percaya bahwa aku tidak dilahirkan untuk menjadi pengusaha, kamu bahkan tidak akan mencoba. Rasanya seperti ada langit-langit tak terlihat di atas kepalamu, dan kamu belajar untuk hidup membungkuk, menerima kurang dari apa yang sebenarnya kamu layak dapatkan. Dan yang terburuk, seiring waktu, kamu mulai menganggap itu normal. Tapi kabar baiknya adalah gambaran itu tidak tertulis di batu. Itu bisa dibentuk ulang. Dan semuanya dimulai dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri? Apakah kamu memanggil dirimu bodoh saat membuat kesalahan? Apakah kamu menghukum dirimu saat gagal? Atau kamu merangkul dirimu, menguatkan dirimu, dan bangkit kembali? Dunia memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Hidupmu adalah cermin dari citra dirimu. Dan yang menarik, studi psikologi menunjukkan bahwa identitas kita dibentuk melalui pengulangan. Artinya jika kamu mulai bertindak setiap hari seperti orang yang ingin kamu jadi, lama-kelamaan otakmu mulai menerimanya sebagai kebenaran. Dan ketika itu terjadi, perubahan di luar pun tak terelakkan. Ini bukan teori, ini ilmu saraf. Kamu mungkin berpikir, tapi aku sudah mengalami begitu banyak kegagalan. Bagaimana aku bisa percaya pada diriku sendiri? Aku mengerti kamu. Aku juga melewati itu. Dan aku katakan dengan yakin, kegagalan bukan identitas. Itu pengalaman. Apa yang kamu alami tidak menentukan siapa kamu. Itu hanya menentukan siapa kamu sampai sekarang. Dan kamu bisa mulai lagi, di usia berapapun, dimanapun. Aku mulai lagi dengan hutang, pendidikan minim, ibu jari hampir putus, dan tanpa pengetahuan bisnis sedikit pun. Dan jika aku bisa keluar dari dasar itu, kamu juga bisa. Intinya adalah, kamu harus berhenti melihat dirimu sebagai korban dalam ceritamu. Kamu bukan pemeran pembantu dalam hidupmu sendiri. Kamu adalah pemeran utama. Kamu adalah penulis skenario. Kamu adalah sutradara. Kamu adalah orang yang menentukan akhir cerita. Tapi untuk itu kamu harus mengambil peran itu. Kamu harus melihat ke cermin dan mulai berkata pada dirimu sendiri, aku mampu.
Meskipun awalnya terasa seperti kebohongan, meskipun masa lalumu berteriak tidak, karena seiring waktu, pikiranmu mulai menerimanya. Dan ketika pikiran menerimanya, semuanya berubah. Kamu tidak perlu menunggu dunia menyetujui kamu. Kamu perlu menyetujui dirimu sendiri. Dan dari situ membangun gambaran baru, cerita baru, hidup baru. Karena hidup yang kamu inginkan tidak akan datang kepada dirimu yang sekarang. Ia menunggu versi dirimu yang percaya, yang memutuskan, yang bertindak. Dan versi itu sudah ada di dalam dirimu. Hanya menunggu kamu membebaskannya. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada ini. Kamu hanya akan sampai sejauh yang kamu percaya bisa kamu capai. Gambaran yang kamu miliki tentang dirimu adalah titik awal dan juga batasnya. Jika kamu mengubah gambaran itu, semua yang ada di sekitarmu berubah. Dan ini bukan filosofi murahan, ini adalah kunci yang membuka semua pintu lainnya. Sekarang jika pesan ini masuk akal bagimu, jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar kamu akan membawa kamu selangkah lebih jauh. Itu adalah anak tangga berikutnya dalam tangga evolusi yang sedang kamu daki dan bisa membantumu menjadi setidaknya 1% lebih baik dari dirimu sekarang. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.